Tahun 2008, dunia mengalami keruntuhan ekonomi paling berat. Gelombang keruntuhan ini menyebar di seluruh benua, dan krisis dialami oleh hampir setiap negara. Setelah masa krisis dilalui, muncul pertanyaan mengenai siapa penyebab dari krisis ekonomi global ini. Siapa pula yang harus bertanggung jawab atas segala kerugiannya? Perusahaan asuransi American International Group dituding sebagai dalang krisis 2008. Perusahaan asuransi ini pun terlihat menghindar dari kesalahannya dan menjadi penyebab resesi hebat ini. Selama akhir tahun 1900-an, Amerika mendapat aliran dana asing sangat besar dari Rusia dan banyak negara Asia yang dilanda krisis keuangan kala itu. Bank-bank Amerika tentu tidak membiarkan dana itu mengendap tanpa menghasilkan bunga. Kemudian, bank membuat regulasi yang mudah agar siapapun dapat meminjam uang dari dana tersebut. Warga Amerika yang biasanya tidak mudah mendapatkan pinjaman untuk membeli rumah, dengan kebijakan baru, warga dapat membeli rumah dengan meminjam uang di bank. Hal ini merupakan salah satu mimpi Amerika. Bank menciptakan regulasi mudah untuk mendapat pinjaman, menciptakan tingkat hipotek yang dapat disesuaikan dengan pembayaran awal yang rendah, serta menerima orang dengan nilai kredit rendah. Pinjaman yang kurang ideal ini bernama hipotek subprime. Biasanya, cara bank dalam menghasilkan uang adalah dengan menggabungkan ribuan hipotek menjadi satu bagian, atau biasa disebut Collateralized Debt Obligation, atau CDO. Lalu, menjual obligasi ini kepada pihak lain, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan bank lain. Namun karena hipotek subprime terlalu beresiko tinggi, banyak yang biasanya akan membeli CDO, tetapi tidak mampu menanggung resikonya. Jika kita membeli polis asuransi yang melindungi kita dari kegagalan CDO, maka kita dapat membelinya dengan bebas. American International Group adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar Amerika saat itu. Berdiri sejak tahun 1919 dan dinyatakan sebagai penjamin emisi terbesar di Amerika untuk asuransi di berbagai industri. Tahun 2008, aset AIG mencapai ratusan miliar dolar dan sedang dalam proses menjadi perusahaan pertama yang mencapai kapitalisasi pasar triliunan dolar. Inilah yang dilakukan AIG dalam mengubah CDO yang berisiko menjadi lebih aman. Di salah satu kantor cabangnya di London, AIG menjual asuransi kepada CDO yang memiliki peringkat kredit sangat buruk. Secara efektif menukarnya dengan peringkat AIG itu sendiri yang telah berperingkat tinggi. Polis asuransi ini dinamakan Credit Default Swap, yang secara harfiah menukar peringkat kredit buruk CDO dengan perusahaan besar. AIG dan perusahaan dana menyukai Credit Default Swap. Dalam waktu 5 tahun, hasil Credit Default Swap memperoleh pendapatan 4 kali lipat, atau menjadi lebih dari 3 miliar dolar per tahun. Setiap kali AIG menjual Credit Default Swap, mereka menghasilkan uang gratis dari premi yang dibayarkan. Namun semakin lama, AIG menjadi serakah. Jika perusahaan asuransi mengasuransikan mobil misalnya untuk 1 juta dolar, maka mereka harus memiliki 1 juta dolar aset agar bisa membayar asuransi mobil, sebagai motif berjaga-jaga. Berbeda dengan AIG, mereka mengandalkan probabilitas statistik bahwa pasar properti tidak akan jatuh. Namun pada tahun 2007, pasar properti jatuh. Semua hipotek subprime saat itu meningkat tarif yang dapat disesuaikan, sehingga nasabah yang seharusnya tidak memiliki hipotek, pembayaran bulanan mereka meningkat. Ketika hipotek tidak dibayar, obligasi yang diisi dengan hipotek CDO ini juga mulai runtuh. Bank-bank mengandalkan AIG untuk dapat menyelesaikan permasalahan. AIG menyadari bahwa mereka telah terlalu banyak mengasuransikan CDO yang harus dibayarkan kembali. Keruntuhan ini berjalan dengan cepat. 15 September 2008, AIG telah kehabisan kas untuk membayar asuransi. Hampir semua bank dan perusahaan asuransi memiliki saham dan polis yang dimiliki AIG. Pemerintah sebelumnya telah memberikan peringatan kepada AIG. Federal Reserve beranggapan bahwa apabila AIG bangkrut, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia. Pemerintah Amerika memberikan dana talangan kepada AIG pada 16 September 2008. Sebagai imbalan, Federal Reserve atau The Fed mengambil 80% saham ekuitas di AIG, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengubah kepemimpinan perusahaan AIG. Pemerintah mengangkat CEO baru bernama Edward Liddy dengan gaji hanya $1. Edward bertugas untuk membongkar labirin keuangan yang dibuat AIG.
AIG menggunakan dana talangan sebesar 165 juta dolar, bukan untuk melunasi kredit default swap, tapi malah memberikan bonus kepada jajaran eksekutif. Secara total, AIG menerima dana talangan pemerintah sebesar 182 miliar dolar. Dan pada Maret 2009, AIG mengumumkan kerugian perusahaan sebesar 61,7 miliar dolar, kerugian terbesar sepanjang sejarah. Dampak dari pengumuman tersebut, Dow ditutup pada level terendah sejak 1997 dan hanya 50% dari rekor tertingginya pada Oktober 2007. AIG juga menyelesaikan gugatan kepada mereka dengan membayar hampir 1 miliar dolar kepada investor. Akibatnya, AIG memecat setengah stafnya agar tetap dapat menghasilkan keuntungan. Setelah bisnis AIG kembali beroperasi dengan stabil, kepemilikan pemerintah dalam bisnis tersebut menjadi lebih menguntungkan. Pada tahun 2012, Federal Reserve menjual saham AIG miliknya dan mendapatkan keuntungan sebesar 22 miliar dolar. Membutuhkan waktu 5 tahun bagi pemerintah menganggap AIG cukup aman. AIG akhirnya kembali beroperasi hanya sebagai perusahaan asuransi biasa.